maksimal adalah tepat waktu penggunaannya. Jadi obat itu ada yang digunakan setiap 8 jam, 12 jam, dan 24 jam. Jadi untuk obat yang digunakan setiap 8 jam itu artinya adalah obat dikonsumsi setiap 3 kali sehari. Kalau untuk yang 12 jam itu obat dikonsumsinya setiap 2 kali sehari, dan untuk yang 24 jam itu obat dikonsumsinya setiap 1 kali sehari. Selanjutnya adalah hubungan antara mengkonsumsi makanan dan obat. Jadi obat itu ada yang dikonsumsi sebelum makan, bersama makan, dan setelah makan. Tujuan obat dikonsumsi sebelum makan adalah obat itu dapat diserap ketika perut kita tuh kosong. Contohnya ada glimepirid untuk gula dan captopril untuk tensi. Yang kedua, obat dikonsumsi bersama dengan makanan. Jadi obat itu mudah diserap ketika adanya makanan. Selain itu juga obat dapat mempengaruhi proses pencernaan makanan. Contohnya ada Amartulus. Selanjutnya yang ketiga, obat dikonsumsi setelah makan. Tujuannya untuk mencegah efek samping seperti perih di lambung, mual, muntah karena obat. Selain itu juga obat dapat meningkatkan penyerapan. Contohnya itu ada allopurinol, ada ibuprofen, dan aspirin. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil obat. Yang pertama, ada atau tidaknya makanan, dan yang kedua jenis makanannya. Selanjutnya efek obat. Efek obat itu ada dua, ada efek obat yang diinginkan dan ada efek obat yang tidak diinginkan. Efek obat yang diinginkan atau khasiat obat contohnya seperti dapat menurunkan demam dan nyeri. Untuk efek obat yang tidak diinginkan atau efek samping obat contohnya seperti mual, muntah, dan nyeri lambung. Pengaruh makanan terhadap khasiat obat. Makanan dan minuman dapat menurunkan efek obat, dan ada makanan dan minuman dapat meningkatkan efek obat. Makanan dan minuman menurunkan efek obat. Misalnya seperti penyerapan suplemen Fe atau zat besi dapat menurun 50% jika diberikan bersama makanan. Solusinya diberikan saat perut kosong atau 30 menit sampai 60 menit sebelum makan dan 2-3 jam sesudah makan. Selanjutnya adalah kafein. Kafein dapat mengganggu obat dalam menghasilkan efek yang diinginkan karena kafein dapat meningkatkan tekanan darah dan efek sampingnya yaitu dada yang berdebar. Apakah kalian tahu kafein tidak hanya ada di kopi dan teh? Kafein juga terdapat pada minuman bersoda seperti cola, juga terdapat pada minuman berenergi seperti minuman banteng ataupun minuman lainnya. Selanjutnya adalah kalium. Kalium merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tetapi kadar kalium yang tinggi dapat mengakibatkan efek yang serius dari mulai muntah sampai ke gagal jantung. Apalagi untuk pasien yang memang menggunakan obat-obat atau memiliki riwayat jantung dan hipertensi, karena obat-obat tersebut berfungsi untuk menurunkan kalium dan kandungan-kandungan lainnya. Maka dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menggunakan obat-obat hipertensi atau jantung tidak disarankan untuk menggunakan obat-obatan dengan makanan yang mengandung kalium atau minuman yang mengandung kalium. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pisang, sayuran hijau, durian, ataupun makanan-makanan lain yang mengandung kalium tinggi. Kalsium baik untuk pertumbuhan dan menjaga kekuatan gigi dan tulang. Produk susu seperti susu cair, yogurt, es krim, sayuran hijau, dan tahu kaya akan kalsium. Kalsium dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh obat-obat lain. Kalsium dapat menurunkan penyerapan dan efek obat lain yang digunakan sehingga menurunkan efek obat. Selanjutnya ada glukosa. Glukosa yang tinggi terdapat pada makanan yang manis seperti coklat, es krim, permen, minuman kemasan, olahan tepung seperti biskuit, donat, kue bolu, dan makanan saus-sausan. Kemudian kadar glukosa yang tinggi dapat menyebabkan diabetes. Lalu makanan atau minuman tinggi glukosa dapat menurunkan efek obat diabetes. Selanjutnya, makanan dan minuman tinggi lemak. Makanan dan minuman tinggi lemak biasanya terkandung pada makanan berminyak, makanan yang digoreng seperti goreng-gorengan, tempe, tahu, dan bakwan. Terus ada juga dari olahan daging merah, minyak kelapa, dan olahan susu.
kadar lemaknya tinggi, itu bisa menyebabkan peningkatan berat badan atau kegemukan. Dari peningkatan berat badan akan meningkatkan kolesterol sehingga bisa menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Makanan dan minuman yang tinggi natrium. Natrium yang tinggi biasanya itu terdapat dalam olahan daging seperti sosis, bakso, nugget. Ada juga dalam olahan makanan cepat saji seperti burger, kentang, dan juga makanan kaleng dan makanan olahan seperti biskuit, roti, dan kue. Jika natrium tinggi, maka akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, obat ini jika diminum bersama dengan makanan tinggi natrium dapat menurunkan efek dari obat hipertensi tersebut. Penyerapan obat dapat meningkat atau penguraian obat dapat berkurang sehingga jumlah obat di dalam tubuh akan meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya efek samping obat yang meningkat. Ada beberapa solusi untuk menangani masalah tersebut. Yang pertama, bisa mengkonsumsi obat saat perut kosong. Yang kedua, bisa menghindari penggunaan obat bersama dengan makan atau minum. Selanjutnya adalah jus buah. Jus buah, ada beberapa jus buah yang dapat menurunkan penyerapan obat alergi. Seperti jus buah apel dan jus buah jeruk itu dapat menurunkan penyerapan dari obat alergi sehingga menurunkan efek dari obat tersebut. Contohnya adalah obat Telfast. Kemudian ada jus dari jeruk bali, itu dapat mempengaruhi banyak obat dan dapat meningkatkan efek obat tersebut. Contohnya seperti obat dari tekanan darah tinggi yaitu amlodipin dan juga nifedipin. Kemudian ada untuk obat kolesterol seperti golongan statin, seperti simvastatin seperti itu. Kemudian bisa juga obat dari KB, itu dapat meningkatkan efek dari obat. Baik, selanjutnya adalah beras angkat. Beras angkat itu memiliki efek untuk dapat menurunkan kolesterol. Kemudian dapat juga meningkatkan efek dari obat lain sehingga tidak boleh dikonsumsi dengan obat lain. Jadi kalau sudah menggunakan beras angkat, diusahakan jangan mengonsumsi obat-obatan lainnya. Ada juga contohnya untuk obat dari infeksi jamur seperti luconazol, ketoconazol itu tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan beras angkat. Ada pula antibiotik, contohnya seperti erythromycin itu tidak boleh. Selanjutnya ada obat-obat seperti kolesterol, contohnya seperti gemfibrozil, serta obat-obatan lain diusahakan jangan dikonsumsi bersamaan dengan beras angkat. Selanjutnya ada makanan dan minuman yang mengandung tiramin. Contoh makanan yang mengandung tiramin yaitu hati sapi, hati ayam, sosis kering, serta ada juga buah-buahan seperti alpukat, pisang, serta produk fermentasi yaitu tempe dan kecap asin. Efek samping dari tiramin yaitu dapat meningkatkan tekanan darah, migrain, dan penyakit jantung. Jika obat-obatan dikonsumsi dengan makanan yang mengandung tiramin, maka dapat meningkatkan efek samping dari tiramin karena terhambatnya penguraian dari tiramin tersebut. Contoh obat-obatan yang tidak disarankan untuk digunakan dengan menggunakan makanan yang mengandung tiramin yaitu obat-obatan TBC seperti isoniazid dan linezolid.